Ya, terus ya, sah ya. Dan ada 3 janin teman-teman semuanya yang dikubur di tengah area taman dari klinik bersalin yang sudah lama tidak beroperasi ini. Ya, oke, selamat Mas Yobi. Ya, selamat malam Mas Dimas Delta. Oke, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melanjutkan part yang ketiga yang akan langsung dieksekusi oleh Mas Bos Gabul tentunya Mas Dimas Delta. Ya, betul. Namun tidak ada salahnya dan tidak ada bosannya. Monggo jangan lupa untuk terus dukung terus channelnya Wani Ora Reborn dengan cara subscribe, like, dan monggo aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wani Ora Reborn yang harapannya bisa memberikan manfaat, memberikan edukasi, pencerahan, dan untuk hiburan Mas Dimas Delta. Ya, betul sekali Mas Yobi. Ya, teman-teman semuanya, karena di part yang pertama dan yang kedua fenomenanya cukup luar biasa ya Mas Yobi. Makanya untuk di part yang ketiga ini Mas Bos sendiri akan mengeksplor seluruh tempat ataupun lokasi bangunan ini. Ya. Dan tentunya akan menguak segala misteri yang ada di dalamnya Mas. Ya, betul sekali Mas Yobi. Misteri apapun yang ada di bangunan ini nantinya akan kita ungkap atau kita kuak. Betul sekali Mas Dimas Delta. Mas Bos. Gitu Mas. Siap Yobi. Mas Dimas Delta. Ya, teman-teman semuanya, sudah di depan dilakukan opening oleh Mas Yopi Andonono dan Mas Delta Wirakusumo, dan teman-teman semuanya sudah menyaksikan untuk part 1 dan part 2-nya. Keasikan, kesyahduan menjengat luar biasanya dari klinik bersalin yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun lamanya. Malam hari ini juga di part 3 ini saya bersama Mas Semplok dan Mas Wantoro bertiga, karena memang harus ada lighting, dan Mas Semplok yang bertugas membawa perangkat akan bersama saya menguak misteri-misteri atau sesuatu hal fenomena-fenomena yang selama ini ada di tempat ini. Konon katanya pernah dilakukan praktek aborsi. Apakah betul? Akan kita kuak semuanya di proses explore kita kali ini.
tanpa panjang lebar teman-teman, kita langsung gaskan, kita telusuri setiap sudut ruangan yang ada di tempat klinik bersalin yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun lamanya. Oke, yuk cus. Cuma sebelum cus, nah ini untuk mengingatkan kembali flashback di part 2 jika teman-teman yang melihatnya. Tantangan yang dilakukan oleh Mas Abu Sentosojoyo dari lantai 2 sampai ke lantai 1, membawa 3 buah kendil yang ada di kamar paling ujung atau paling pojok, ada di tepat di bawah saya dan masih tergeletak di sini. Bisa di shoot Mas Semplok. Nah, 3 kendil ini yang dibawa sampai sini masih di tempatnya. Tentunya nanti akan kita kembalikan di tempat di atasnya karena ini yang menyebabkan Mas Abu kenok sampai merasakan mual-mual muntah yang tak tertahankan. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung gaskan. Yuk cus. Nah, ini kendil yang sesuai kita janjikan akan kita kembalikan ke tempatnya lagi. Tetap ini kita masih berada di ruang paling depan, bisa kita bilang lobi dari klinik bersalin yang dulunya masih beroperasi. Oke, saya ambil teman-teman semuanya. Jadi ditenteng seperti ini, dan saya juga akan menentengnya seperti ini, seperti Mas Abu membawa ketika turun dari lantai 2. Tanpa panjang lebar, kita akan telusuri. Nanti ini biar tidak memberatkan, kita taruh di dekat tangga dulu, kita explore setiap sudut ruangan di lantai 1. Kita mulai dari lorong yang sebelah kanan, karena teman-teman semuanya, di samping kanan kiri ini dari bangunan, dari ruang utama itu ada 2 buah lorong di kanan dan di kiri. Kita akan mulai dari sebelah, kalau di sini kanan saya, tapi di kamera sebelah kiri ya Mas. Betul ya. Oke, kita masuk dulu Mas di lorong sebelah kiri. Itu ini enggak ditaruh sini dulu aja Mas? Ya, ini kita taruh dulu di sini, nanti kita bawa lagi ya. Ya. Ya, assalamualaikum, Klon Wun. Ya, sebuah lorong panjang. Saya bantu dengan set lighting center teman-teman semuanya. Lorong yang sebelah kiri. Oke. Ya. Oke, ini langsung spontan saya merasakan merinding. Cuman masih di sekitaran area bulu tangan. Enggak sampai ke ujung di senternya Mas Bos. Enggak sampai ke ujung. Ya, coba ini, Wo. Oke. Sampai Mas? Sampai Mas kalau ini tuh. Iya. Ya, ini lorong oh ini. Oke. Lorong yang berada di sebelah kiri kita. Jadi ada 2 buah lorong ya. Kita jalan Mas Semplok. Ya. Ini di area ini teman-teman semuanya mulai merindingnya mulai lebih kerasa. Kalau di depan tadi saya baru beberapa langkah maju ke depan, sekitar 4 langkah sudah merasakan merinding bulu tangan dan bulu kuduk di ini. Banyak sekali ruangan ini. Coba kita masuk sebentar Mas. Ya, bau ngap, bekas kamar mandi, di sini ngap sekali teman-teman semuanya, dan ada suatu bau yang susah saya deskripsikan, nggak enak, bisa dibilang. Apakah ada sosok penunggunya di ruangan ini yang menjadikan sebuah pertanyaan? Kira-kira Mas Semplok dan Mas yang kebetulan bawa lighting malam hari ini, Mas Wantoro, belum merasakannya? Tidak, Mas, ini tidak merasakan apa-apa. Tidak, belum merasakan apa-apa. Iya. Belum merasakan apa-apa. Ya. Oke, kita hening sejenak, teman-teman semuanya, merasakan semua fenomena yang ada di klinik bersalin yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun lamanya.
Ya, bau Mas, memang teman-teman semuanya ada sosok yang, aduh Mas Semplok terkena sawang. Ya, jangan terlalu ke pojok Mas, karena sawangnya bisa itu sampai kemana-mana. Gak apa-apa Mas, di shoot aja Mas. Ya memang karena sudah saking lamanya ya. Ya, sosok anak kecil. Satu sudah kita temui di sini, di dalam kamar mandi, teman-teman semuanya, cowok. Mungkin Mas Semplok bisa di shoot ke dalam kamar mandi karena dia masih stay di situ. Sudah kerasa Mas? Sudah Mas. Sudah kerasa belum? Sudah. Oh sudah. Cukup berani memang. Cukup berani, ya. Oke, kita jalan Mas. Oke, kita agak cepat saja karena memang banyak sekali ruangan. Nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah taman ya, teman-teman semuanya. Hati-hati Mas. Banyak bekas ini puing-puing yang dari atas plafon Sudah pada runtuh. yang sudah pada runtuh ke bawah, jatuh ke bawah, teman-teman semuanya. Oke, saya mendengar suara. Oke, kembali lagi 2 kali terdengar, cuman masih agak jauh di belakang ruangan yang paling ujung. 2 kali seperti seretan langkah kaki. Hati-hati Mas. Nah, ini dia. Kita sampai ke ruangan sebelah tengah, berbeda sekali di sini karena memang ini kita bilang ruangan tengah seperti yang dulunya mungkin sebuah taman. Ini los, tidak ada genteng di atasnya, tidak ada atap di atasnya. Itu ada bangunan lantai 2. Nanti kita akan masuk, kita akan naik ke sana. Karena di sana yang dirasakan yang membuat Mas Abu sesak dan tidak tahan. Oke, di sini saya akan berhenti sejenak, teman-teman semuanya. Mungkin saatnya untuk mempersilahkan mereka semuanya yang ada di sini karena terhitung tidak sedikit sosok-sosok yang berada di tempat ini, teman-teman semuanya. Oke, saya minta waktunya sebentar, Mas. Monggo, saya persilahkan untuk sosok-sosok semua yang ada di tempat ini. Tunjukkan eksistensi kalian, bau kalian, wujud kalian, penampakan kalian di depan kamera. Teman-teman semuanya percaya kalian yang ada di sini memang benar-benar ada. Sudah kita persilahkan, monggo semuanya tunjukkan, keluar. Ya, sudah sah Mas, sudah kita persilahkan. Kita harapkan teman-teman semuanya setelah ini kita mendapatkan fenomena-fenomena dari setiap ruangan-ruangan yang ada di tempat ini. Jadi teman-teman semuanya, saya bisa sedikit bercerita di area TKP ini. Kenapa senter tiba-tiba meredup seperti ini? Padahal baterai saya cas penuh loh tadi Mas. Iya, oke, siap, comeback. Nah ini, bunyi kering. Ini saya bau bangkai teman-teman di sini. Dan saya mendengar suara seperti kerincing berbunyi dari ujung itu 2 kali. Saya kira Mas Semplok dan Mas Wantoro di situ tidak mendengar. Enggak mendengar. Tapi di sini terdengar sangat jelas sekali di pojok ruangan yang tadi peserta uji wani pertama dan kedua itu dibilang bekas dapur. Ya, suara langkah kaki sudah mulai, suara aungan. Ya, jadi di tempat ini teman-teman semuanya bisa kita bilang betul, ini klinik
bersalin dan konon katanya dilakukan praktek aborsi. Apakah betul? Ya, karena saya melihat banyak bisa sekitaran Oke, Mas Semplok, Mas Suwantoro, kita berjalan karena ini ada sebuah jalan yang bisa kita lewati. Saya ingin menghitung jumlah karena di sini banyak didominasi anak-anak kecil. Ya, ini teman-teman semuanya, kita sudah berada di sebelah timur. Sisi saya bilang kanan lorong. Ini lorong yang saya maksudkan, bisa diambil gambar ke sana Mas Semplok. Sebuah lorong yang satu di sebelah kiri tadi, ini yang saya bilang di sebelah kanan. Ada dua lorong di kanan dan di kiri. Dan ruangan-ruangan yang berada di samping-sampingnya. Di tengah-tengah ini saya kira dulu tempat-tempat untuk staff-staff ya, teman-teman semuanya. Saya akan sedikit berjalan ke sana Mas Semplok. Ruang-ruang rawat inap ya teman-teman. Ya, bisa dibilang seperti bekas ruang-ruang rawat inap, dan di setiap kamar ada di kamar mandi dalamnya. Steril, ya ini ruang steril area. Aduh, kocok. Nah, ini bisa dibilang di ruang paling depan, dan sama kanan kiri. Cuman ini bukan tempat yang untuk melakukan praktek ya teman-teman semuanya. Kita akan mencari sebuah tempat yang dimana konon katanya dilakukan praktek aborsi itu terjadi. Karena di sini saya berjalan sudah mengitari seluruh ruangan di lantai bawah, cuman memang belum masuk di setiap sudut ruangan. Ada kalau sekitar lebih dari 10 sosok anak kecil yang ada di sini, baik cowok baik laki perempuan. Dan kita pastikan itu bukan arwah mereka ya teman-teman semuanya. Kembali lagi, itu tetap korennya mereka. Ya, kita akan masuk kembali lagi, menyusuri di ruangan, kembali ke titik awal di taman yang di tengah. Karena ada sesuatu di sana yang saya harus ceritakan teman-teman semuanya. Bentar Mas Bos. Oh iya, jangan sampai lupa ke bawah ini saya sambil saya bawa. Sesuai janji kita untuk mengembalikan. Kita nggak lewat tengah sini Mas Bos? Ya? Tengah. Gimana Mas? Lewat jalan tengah ini. Oke. Mas Semplok minta lewat jalan tengah. Kulon. Tadi kita kan kanan kiri. Ya. Oh, Assalamualaikum. Ya. Ini di ruangan yang seperti ini. Di sini ada kloset, duduk, wastafel. Di tengah ruangan yang ada kloset duduk dan wastafelnya. Apakah ruangan tindakan Mas Bos mungkin? Ya. Ruangan tindakan. Salah satu. Ya, salah satu. Cuman untuk prakteknya bukan di sini. Ini ada ruangan lagi. Ya, kita sudah berada di ruangan yang kedua di tengah. Kita ke sisi kiri, teman-teman semuanya. Nah, di sini lumayan ada udara
engap yang kita rasakan di dalam ketika berada di tengah-tengah ini. Ada sedikit udara yang masuk dari atas. Banyak suara-suara sebenarnya. Iya. Ini kalau teman-teman sudah mulai bisa memakai headset, sudah mulai terdengar banyak suara-suara. Saya mendengar seperti banyak suara anak kecil, seperti kayak ngobrol gitu ya. Daun itu gerak kencang banget itu. Iya. Cuman kalau daun teman-teman perhatikan satu daun ini, oh karena ada ini mas, apa? di tengah ada ini. Oh, sarang laba-labanya. Ada sarang laba-labanya. Iya. Oke teman-teman, ini saya taruh sebentar di sini. Saya akan bercerita. Ya, ini terlalu rungkut, tidak bisa kita lewati, nanti kita memutar mas. Saya masih penasaran untuk mencari ruangan tindakan ketika itu dilakukan aborsi. Saya pastikan anak kecil yang ada di lantai 1 dan lantai 2, karena mereka mobilenya bisa naik turun, itu ada lebih dari 10 sosok anak kecil. Berarti dengan jelas ketika itu terjadi, ketika waktu klinik itu masih berjalan, itu bukan lagi konon katanya teman-teman semuanya. Kita pastikan bahwa di tempat ini memang pernah dilakukan praktek aborsi. Karena saya melihat dan merasakan di tengah-tengah ini, teman-teman semuanya, di tengah-tengah rerumbunan dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah cukup tinggi, lebih dari hampir setinggi badan kita. Ini jadi sebuah janin ya mas ya. Janin. Ya, sebuah janin yang itu bisa dibawa pulang dan ada yang ditinggal di tempat ini. Nah, yang ditinggal di tempat ini itu dikuburkan di area tengah dari taman ini. Saya mendengar suara orang batuk dari lantai atas. Dikuburkan di tengah makam ini, dan ada 3 janin teman-teman semuanya yang dikubur di tengah area taman dari klinik bersalin yang sudah lama tidak beroperasi ini. Ada 3 yang dikuburkan ya mas Mlo ya. Yang lain mungkin dibawa pulang, ada yang ditinggal saja, dan otomatis yang menguburkan dari pihak yang dulunya pernah bekerja waktu itu masih ketika klinik itu aktif berjalan. Oke, sebuah misteri sudah kita kuak teman-teman semuanya. Jadi dipastikan betul bahwa di tempat ini memang pernah dilakukan praktek aborsi. Kita mau mencari, saya mau mencari teman-teman semuanya tempat di mana praktek aborsi itu dilakukan. Monggo mas, Bro. Pentilnya nggak dibawa mas, bos? Ya. Pentil? Pentilnya nggak dibawa di atas bawah tangga? Oh iya. Oke, ini saya bawa kembali karena memang sudah tugas tadi, kewajiban tanggung jawab kita membalikan ke tempatnya. Saya bawa, saya cicil bawa, saya dekatkan ke lantai, ke tangga dekat lantai masuk ke lantai 2.
Oke, ini tangga untuk naik ke lantai 2. Ini kendil saya taruh dulu di sini. Oke. Ya, di sini saya semakin merasakan merinding. Monggo silahkan untuk sosok-sosok yang ada di tempat ini, semua saya persilahkan untuk berinteraksi dengan kita yang ada di sini. Jangan malu-malu, tunjukkan kalau perlu wujud kalian, suara kalian. Bau jelas kita sudah membaunya. Oke, Mas Bos, apa kita jalan ke sana? Jalan ruangan satu-satunya yang belum dimasuki oleh dua-duanya peserta uji wani di sebelah sana. Sudah, tadi Mas Abu masuk sana, Mas. Masuk, Mas Abu. Mas Abu masuk. Ya, coba Mas semlok masuk ke ruangan sebelah ini, Mas. Ke depan sini. Ayo, Mas Bos. Saya? Iya. Oh. Oke, masuk, Mas. Boleh masuk kamar mandi. Masih kecium seperti bau obat, bau anyir. Disenggol. Ya, Mas Wantoro, nggak apa-apa Mas, bilang aja Mas, kakinya ada yang nyenggol. Ya, anak kecil Mas, anak kecil. Ya, oke. Merinding Mas Wantoro. Sudah ketemu teman-teman semuanya sama. Saya pun juga sama Mas, bulu tangan sampai merinding seperti ini. Dan di sini terasa sangat-sangat panas walaupun ini pintu jendela dan pintu terbuka semua dan langsung menuju ke area taman yang otomatis ventilasi udaranya lebih bagus. Cuman di area ini sekali lagi teman-teman semuanya, Engapnya minta ampun. Engapnya minta ampun, betul. Panasnya minta ampun, dan Mas Wantoro sempat di dekat pintu kamar mandi, kakinya seperti dipegang. Ya jelas kita pastikan anak kecil, Mas Wantoro, karena memang didominasi anak kecil dan sosok wanita. Di bawah ini ada 3 sosok wanita yang berada di lantai 1, teman-teman semuanya. Dan salah satu sosok wanita ini bisa kita bilang, mohon maaf, mukanya agak hancur ya teman-teman semuanya, dan masih ada seperti sisa-sisa darah yang melumuri di area sekitaran muka. Nanti akan kita ungkap siapakah sosok wanita tersebut yang dari tadi sebetulnya mau mendekat ke kita, cuman masih malu-malu. Dan saya pastikan di tempat inilah kejadian yang waktu itu terjadi. Di kamar inilah salah satu praktek aborsi itu dilakukan, teman-teman semuanya. Mas Semplok, Mas Wantoro. Di sini. Tadi saya begitu masuk pertama di ruangan ini, saya masih membau kentara banget di hidung saya, di penciuman saya seperti bau obat-obatan itu masih kecium tadi, Mas Semplok. Iya. Cuman ini udah hilang. Dan di sebelah jelas ada kamar mandi. Kita jalan. Suara apa Mas? Nggak tahu Mas, kayak bolang gludung gitu loh Mas. Iya. Ini merinding semua, teman-teman semuanya. Jadi di samping kiri ini tadi ada sesuatu yang keluar dari kamar mandi, dan Mas Semplok sama Mas Wantoro pun mendengar seperti bola menggelinding ya Mas ya? Iya, kayak digelindingkan Gluduk gitu ya. Oke, biasa, wajar. Banyak anak kecil yang suka mainan. Betul Mas Bos.
Tapi Ya. tadi sempat saya sebelum masuk sini pas kita baru datang ngobrol sama security sebelah mungkin ya Mas ya. Iya. Nah, dia nanya, apakah ada sosok cewek di tempat itu Mas? Gitu. Lah kenapa Mas? Saya bilang gitu. Setiap jam 2 malam tuh dia pernah jam 2 malam dia pernah mendengar kayak dipanggil-panggil seorang cewek. Kayak dipanggil-panggil seorang cewek. Iya. Security dari yang sebelah. Sebelah ya. Kalau dari arah saya ini kanan bangunan. Kanan bangunan, ya. Jelas ini di samping kamar mandi. Dan ini dapur yang dimasuki lama oleh Mas Benz. Tadi di sini sinyal kamera sempat ngeblur-ngeblur. Sering ngeblur ya, mungkin saya akan masuk. Ya, dan saya akan bercerita tentang sesuatu yang pernah terjadi di area ini, teman-teman. Karena ini ruangan berdekatan dengan yang saya bilang ruang yang pernah dilakukan, salah satu ruang yang digunakan untuk praktek aborsi waktu itu. Ya, mungkin seperti ini teman-teman penampakannya karena tadi mungkin blur terus. Oke, suara langkah kaki dari belakang. Mas Wantoro langsung mengipatkan badannya lari ke belakang Mas Semplok karena memang terdengar. Kita persilahkan. Ya, sosok wanita bisa lebih mendekat lagi, monggo. Yang ada di depan kita. Senternya mulai ngeredup-redup sendiri. Iya. Yang punya saya ini. Connect sendiri. Karena ada sosok wanita di depan kita, salah satu sosok wanita yang tadi sempat saya ceritakan. Dan di sini saya, teman-teman semuanya, saya sedikit bercerita tentang sesuatu yang pernah terjadi di dulunya. Ini kalau Mas Semplok perhatikan dengan seksama, masih banyak sekali perkakas. Ini ada tempat-tempat penyimpanan. Ini tempat jelas seperti pencucian, yang bisa dibilang kalau ini katanya dapur, Mas. Tapi kalau saya bilang ini bukan bekas dapur. Jadi disinilah sebuah bekas dari janin yang waktu itu digugurkan atau praktek aborsi itu pernah dicuci di ruangan ini, Mas. Jadi bau-bau, harusnya Mas Semplok kalau ini kondisi indera penciumannya Baru tidak normal Mas ya. Oh, baru tidak normal. Kenapa Mas? Pilek? Agak mulai kayaknya. Oh, agak mulai ya. Biasanya Mas Semplok seperti ini indera penciumannya peka banget. Iya. Biasanya. Biasanya memang Mas. Ini kali ini tadi tidak. Tidak. Lagi agak mau kayak flu apa enggak gitu loh, jadi bingung Ya, rasanya. ini tercium teman-teman semuanya, bau seperti anyir darah di ruangan ini. Cuman bukan dilakukan praktek aborsi di tempat ini, tidak, tapi alur prosesnya sampai ke ruangan ini, iya, pelepasan, pencucian. Mungkin memang dulunya dapur tapi disambi buat kayak gitu Mas. Ya. Kamuflase. Bisa jadi seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Kita kembali lagi, kita sesuai request Mas Semplok, suara yang timbul atau datang dari ujung lorong sana, ruangan yang belum kita datangi. Satu sosok cewek yang ada di sana, Mas. Saya bilang tadi ada 3 sosok wanita yang mendiami di lantai 1. Yuk. Disinilah teman-teman semuanya tadi peserta ujian yang pertama kali. Saya sampai tidak melihat ada lampu, padahal Mas Ben itu berada di situ Mas Bos. Ya, Benar-benar di ujung situ, nempel, nggak bisa gerak dia. Harusnya senter Mas Ben itu bisa tembus ke kaca ini Mas. ya. Tapi saya nggak melihat. Saya Mas Topik, Mas siapa tadi satunya, saya Mas Topik sama Mas siapa tadi satunya, pokoknya itu nggak lihat kalau Mas Ben di sini. Kita nyangkanya Mas Ben di ruang sebelah.
nyangkanya di ruang sebelah, padahal Mas Ben benar-benar di ujung situ. Ya, ya karena tadi memang ada di stay di situ ya Mas. Ini posisi sudah berpindah, cuman burung Mas Bos. Ya, suara burung walet atau Seriti, kelelawar. Seriti Mas Bos. Oh, seriti. Oh iya. Ini di tempat inilah teman-teman semuanya, satu sosok wanita yang berbeda dengan dua sosok wanita yang saya ceritakan tadi. Ini berbeda karena ini yang dari tadi mencoba untuk mendekat ke kita Mas Semplok, Mas Wantoro, teman-teman semuanya. Sosok yang saya bilang yang menempati tempat ini yang dengan muka yang agak rusak, ada sedikit lumuran darah di mukanya. Itu bisa kita bilang, kita flashback jauh ke belakang, pernah terjadi laka, sebuah kecelakaan tepat di depan klinik Mas. Dan sosok itulah yang waktu itu terjadi meninggal dunia, yang salah satunya stay atau tinggal di tempat ini, teman-teman semuanya. Oke, kalau teman-teman semuanya mendengarkan, ini ini tertangkap jelas di telinga saya, belum tentu tertangkap di kamera. Itu betul jika warga sekitar atau seseorang mendengar suara wanita, dan ini saya bilang sebuah rintihan wanita menangis. Oke, teman-teman semuanya, ada sesuatu yang mengganjal. Karena saya mendengar dua suara rintihan wanita menangis ya, teman-teman semuanya. Satu berasal dari tempat ini, dan satu lagi dari sebelah ruangan yang di barat dari taman. Itu berbeda. Itu salah satu sosok wanita yang merintih menangis. Itu salah satu ketika itu korban dari aborsi itu dilakukan, baik si ibu dan si anak tidak terselamatkan, teman-teman semuanya. Jadi beda dengan yang ada di tempat ini. Ini yang terjadi karena laka lantas yang pernah waktu itu terjadi di tepat di depan klinik di sini. Dan satu lagi sosok wanita yang merintih, itu ada dua Mas. Kita sana Mas Semplok. Oke teman-teman semua, mungkin kita bisa sempatkan waktu sejenak untuk mendoakan korban atau ini yang kecelakaan di depan, mungkin biar gimana ya Mas Bos? Iya betul sekali. Tenang Mas Bos. Iya. Mungkin hanya meminta didoakan ya Mas Bos. Betul. Nah, satu di ruangan ini ada sosok cewek. Teman-teman semuanya. Mau masuk, Mas? Tidak enak Mas Bos. Baunya tidak enak. Baunya tidak enak, ya. Oke, teman-teman semuanya, sedikit meminta waktunya seperti Mas Semplok bilang, Mas Wantoro, Mas Semplok, teman-teman semuanya. Karena salah satu wanita yang saya bilang tadi, yang itu korban dari aborsi, baik dari si anak dan si ibu, meninggal di tempat ini. Berasal dari tempat ini, Mas. Berasal dari ruangan ini. Suara rintihan dari ruangan ini dan ruangan yang kita masuki sebelum kita beranjak ke tempat ini. Mungkin di sini kita bisa bantu untuk mendoakan Mas, jika tidak ada salahnya, sehingga apa yang menjadikan sebuah beban yang dirasakan. Oke, ini saya mendengar jelas sekali
semoga tertangkap di kamera kita teman-teman semuanya. Saya ini bukan suatu hal yang merinding, tidak ya Mas Semblo ya, seperti memilukan mendengarnya. Oke, kita bantu doa di sini teman-teman semuanya. Mas Semblo, Mas Wantoro. Mungkin nggak Mas Bos itu bukan korban aborsi, tapi beliau memang benar-benar hamil dan kandungan belum waktunya, dia sudah keguguran, dia mulai berusaha melahirkan dan tidak terselamatkan keduanya atau kecelakaan. Betul sekali. Jadi dia tidak aborsi gitu. Kalau betul, feeling saya seperti itu. Betul sekali Mas Semblo. Betul teman-teman semuanya. Untuk yang kasus ini, wanita yang di sini dan sini pun juga ada anak kecilnya berdua. Suara duk dari dalam gua. Suara duk. Merinding langsung saya. Ya, kita bicarakan. Oke Ibu, karena laki-laki banyak laki-lakinya ya Mas ya, sama dominan anak kecilnya dominan banyak laki-lakinya daripada yang perempuan di sini. Ya, dan ini betul seperti yang Mas Semblo bilang teman-teman semuanya, bukan praktek yang aborsi untuk yang ini. Jadi tidak ada salahnya teman-teman semuanya, saya akan pandu untuk mewakili semuanya, sehingga rintihan-rintihan itu kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi. Monggo teman-teman semuanya, Mas Semblo, Mas Wantoro, kita berdoa dan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan. Cukup. Oke, kita beranjak, kita masih harus ke lantai 2. Lantai 1 sudah kita ungkap semua misterinya, baik di taman, baik di ruangan yang dipakai aborsi. Sebuah kejadian yang pernah terjadi di ruangan ini, sebuah sosok wanita yang ada di ruangan itu yang berbeda ceritanya dengan yang lain. Jadi ada 3 sosok wanita di lantai 1 Mas Semblo, teman-teman semuanya, Mas Wantoro. Dan ini tadi ketika kita mau mendoakan, spontan kita bertiga mendengar sambutan suara duk dari dalam ruangan, pertanda mengiyakan, mungkin membolehkan ya Mas Bos untuk mendoakan. Tapi tetap merindingnya kental. Oi, apa kabar kendil-kendil kalian bertiga yang ada di sini? Baik-baik saja kah? Oke, mungkin kita akan fast moving untuk mengembalikan dulu, baru mengulik semuanya Mas Bos ya. Iya, betul sekali ini. Karena nanti kalau Mas Bos membawa itu terus sambil ini. Ya betul, ini akan kita kembalikan ke tempatnya dulu, sekalian kita langsung explore di lantai 2 ya. Betul Mas Bos. Oke, monggo. Nggak tahu ini penciuman saya kok aneh ini. Aneh Mas, iya. Tadi barusan saya malah mencium bau bunga Mas. Mas Wantoro ketakutan Mas, panas ada yang buntutin katanya. Ya, di belakang sendiri soalnya dia. Lanun, assalamualaikum. Pelan-pelan Mas Wantoro, kecedat nanti. Nanti kita akan nulik di sini Mas Bos. Nah, ini dari tadi yang peserta jiwa nih, ini ada yang iseng-iseng coret-coret bergambar di sini, nggak apa-apa. Kreativitas untuk seorang seniman. Ya, tapi kali ini senimannya agak lucu ya. Jadi saya belum pernah menjumpai atau menemui pocong hijau. Pocong hijau. Ya, ini judulnya di tempat ini dihuni oleh sosok pocong hijau. Ya, kita kembalikan dulu Mas Bos. Oke. Dengan capek. Enggak Mas. Nanti baru kita akan kuak yang ada di sini. Sugeng dalu, sugeng enjang, nuwun. Ini barang kendil yang tadinya diambil peserta uji wani. Kang, saya kembalikan di tempatnya. Nuwun. Oke, sudah dikembalikan. Sudah, tanggung jawab sudah kita penuhi. Ini kita berada di ruangan, sudah beranjak di lantai 2. Yang di sini peserta ujian yang terakhir Mas Abu Sentoso Joyo sempat mengalami benturan hingga mual-mual di tempat ini. Apa yang menyebabkannya?
Ya, karena bisa kita bilang ini tempat yang paling ujung, terbuka ruangan di depannya. Di sini teman-teman semuanya, inilah sosok penunggu yang bisa kita bilang dengan power yang paling besar. Sosok apa kira-kira menempati area ini? Ya, biar Mas Bos saja yang menerangkan. Begitu Mas? Iya. Saya merasakan yang aneh. Oke Mas Bos, tanggung jawab satu lagi yang perlu kita lakukan, Menutup botol. menutup botol. Ya, katanya ada jinnya tadi. Siapa tahu tempat minumnya beliau, dia. Ya, jadi betul sekali teman-teman semuanya. Kembali saya jelaskan, ada sosok penunggu hitam besar dengan mata merah dua yang dilihat peserta uji wani berada di tempat ini. Bisa kita bilang Mbah Wuwu telone wis mateng, ya, sosok gendruwo. Dan Mas Abu tadi pun ketika eksplor menjelaskan soal melihat ada satu sosok lagi perempuan, dan akan kita cek kepastiannya teman-teman semua. Betul Mas. Jadi apakah betul? Ini sudah betul teman-teman Satu semuanya. ya, laki-laki berbadan besar, hitam dan matanya merah, Mas Abu tadi bilang. Betul sekali, yang dimaksudkan Mas Abu itulah sosok yang bisa kita bilang Wowo, yang dengan otomatis di tempat ini dengan power atau energi yang paling besar. Oke. Atur sembah nuwun Kang. Mungkin tak Mboten duka toh, tidak marah kan Kang? mboten. Oh, mboten. Ya, bertanya dijawab Mas Semplok. Coba dijawab sosoknya. Melayu aku Mas. Nah, jadi ruangan ini kamar mandi, ruangan ujung teman-teman semuanya, ini daerah areal otoriter kekuasaannya dari sosok yang Mbah tinggi Wuwu hitam tadi ya. besar ya. Tadi sepertinya Mas Abu bilang rambut panjang itu di ruangan ini kayaknya. Iya, betul sekali. Kula nuwun, assalamualaikum. Kula nuwun. Ini yang guling dibilang, wah ini benar-benar lembab, Banyak sarang banyak burungnya. sarangnya. Kembali lagi bau tidak enak. Sosok wanita berbeda, dengan rambut acak-acakan panjang, sosok yang keriput tua ada di ruangan ini teman-teman semuanya, seperti yang peserta uji wani Mas Abu lihat. Jadi memang betul. Dan ketika Mas Abu tadi mempersilahkan eksistensi, kalau teman-teman bisa flashback lihat di part 2, ketika melintas setelah mempersilahkan mereka berinteraksi di depan ruangan ini, dari dalam ruangan ini dipukul dengan keras. Bisa dicek di video gitu. ya, seperti itu Mas Abu tadi menyimak juga ya. Ya. Jadi ketika Mas Abu di situ sudah mempersilahkan melintas di ruangan ini, seperti mengiyakan Mas Abu untuk mempersilahkan untuk berinteraksi, dan terdengar suara pukulan dari ruangan ini. Memang betul ada sosok wanita dengan berambut panjang, sosok wanita tua. Ya benar Mas Abu tadi di atas ini, padahal seharusnya kalau logika secara kita tuh ruang terbuka seperti ini ya teman-teman. Iya, terbuka. Sangat-sangat terbuka. Tapi di sini tuh panas. Panas sekali. Sampai Mas Abu memuntah-muntah tadi kayaknya. Ini pakai senternya Mas Semplok yang lebih terang. Bisa kita Mas, putarkan. Nah, itu Mas. Oke. Itu tadi yang Ini Mas Bos bilang sosok cewek di sana. view dari atas. View dari atas teman-teman. Ya, ini sosok wanita. Satu yang tadi saya bilang itu Mas. Satu yang kejadian ini. Ini ya. Iya, betul. Ngap panas ya di sini. Tapi genteng-genteng masih utuh ya Mas. Iya, genteng-gentengnya masih terbilang masih bagus ya. Oke, Mas Semplok, Mas Wantoro, teman-teman semuanya, kita sudah susuri semua setiap sudut ruangan. Kita sudah sampai ke lantai 2, dan misteri-misteri apa yang ada di tempat ini, yang terjadi di tempat ini sudah kita kuak. Kita mau closing di sini atau di depan, Mas
Manut Mas Bos. Kewajiban untuk mengembalikan kendil sudah kita lakukan. Iya, Mas Semoga Kang Wowo-nya sudah tadi marah-marah itu sama Mas Abu ya. Iya, terima. Mas Bos mungkin apa namanya nanti di akhir video atau sekarang mungkin Mas Bos kita bisa berpesan kepada mereka agar tidak mengganggu ruangan sekitar sini. Iya, pastinya. Terutama warga-warga atau penghuni-penghuni sekitar kanan kiri belakang atau mana tuh bisa dilakukan seperti itu Mas Bos. Oke, saya lakukan sekarang saja Mas. Daripada nanti kelupaan. Iya Mas Bos. Lebih baik seperti itu. Saya minta waktunya sejenak teman-teman semuanya untuk berpesan. Jelas untuk kedua sosok yang tadi sudah kita doakan dan tadi diiyakan ya Mas. Betul, ya, Mas sudah kita terima. Semoga ke depan sudah tidak terdengar suara rintihan menangis lagi. Dan saya akan berpesan untuk sosok-sosok yang ada di sini untuk tidak mengganggu di lingkungan sekitar. Ya, sudah Mas Semplok. Saya Mas Bos, mau sudah teman-teman closing semuanya ya, sudah kita lakukan untuk berpesan supaya sosok-sosok yang ada di sini sudah tidak mengganggu lagi di lingkungan area sekitar. Jika itu terdengar atau memang orang yang memiliki kelebihan mampu melihat atau mendengarnya, itu bukan suatu gangguan, tapi suatu kelebihan Mas. Oke Mas Bos, mau closing di sini tadi. Kalau mau closing di sini sama Mas Pocong apa tadi? Mas Pocong Hijau. Iya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ya. Oke, kita closing di sini saja Mas, karena biar saya ada yang menemaninya. Ya, Nampaknya saya harus seperti ini Mas Bos, karena saya nggak bisa menginjak. Ya. Oke, saya kira seperti itu teman-teman semuanya sudah kita susuri setiap sudut ruangan yang ada di klinik bersalin yang mangkrak sudah lebih dari 20 tahun lamanya, dan misteri-misteri apa yang ada di dalamnya sudah kita kuak semuanya. Sosok-sosok seperti apa yang penunggu seperti apa yang ada di tempat ini sudah kita jelaskan satu persatu, dan didominasi sekali lagi oleh sosok-sosok anak kecil dan wanita. Oke, teman-teman semuanya, di samping saya ditemani sesosok poci yang ramah lingkungan menemani closing saya untuk pada malam hari ini untuk mengakhiri upload video kita kali ini di tempat klinik bersalin yang sudah mangkrak 20 tahun lamanya, dengan segala fenomena yang ada dan tentang praktek aborsi dan semua apapun misteri yang ada di dalamnya. Kita akan berjumpa di video kita upload berikutnya, tentunya dengan sebuah cerita, sesuatu kasus ataupun hal-hal yang baru yang kita harapkan menambah wawasan, pengetahuan, pencerahan, dan edukasi untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman semuanya berada. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Reborn. Yes.